Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli, dan hari ini adalah minggu pertama dari bulan Juli. Saya berdoa kiranya dengan memasuki bulan yang baru, hari yang baru, minggu yang baru, kita memiliki antusiasme, kita memiliki gairah baru untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari saya ajak mengawali hari ini, mengawali minggu ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kita masih akan merenungkan bagian dari Keluaran pasal 28. Kali ini kita akan lompat jauh dari ayat 4 menuju ke ayat 28 dan 29 dan 30, saudara. Nanti kita akan baca 3 ayat ini. Nanti saudara Adi akan membantu kita membacakan bagian ini. Kenapa kita lompat jauh? Karena sebetulnya tanpa kita sadari kita sudah membahas gamis, kita sudah membahas sorban, kita membahas efod, tutup dada, dan semuanya sudah kita pelajari bersama-sama. Dan saya berdoa kita akan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara ingin mendengarkan lagi seri dari baju imam sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, saudara bisa buka video-video sineh sebelumnya untuk mengikuti seri sineh ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian yang lain yang saya tangkap sebagai rema Tuhan untuk saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini. Tapi sebelum ayat ini dibaca, saya ingin mengajak saudara untuk merendahkan diri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kami memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan. 6 bulan sudah kami lalui dan kami memasuki bulan yang ke-7 pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin merenungkan bagian dari firman Tuhan sebagai sikap kami, sebagai tindakan kami untuk mengawali hari bersama Tuhan dan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan bersama-sama membaca. Nanti saudara Adi akan pandu kita membaca Keluaran 28 ayat 28, Keluaran 28 ayat 28, 29 dan 30. Silakan Adi. Keluaran 28 ayat 28 sampai 30. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ini menarik saudara, ini berkaitan dengan tutup dada. Jadi efod dan tutup dada. Efod itu berbentuk seperti rompi, dan di depan efod itu ada yang namanya tutup dada. Dan tutup dada itu ada Urim dan Tumim. Ada satu kantong untuk meletakkan Urim dan Tumim. Urim dan Tumim adalah alat instrumen bagi imam untuk meminta petunjuk Tuhan. Dan melalui Urim dan Tumim itulah Tuhan
menyatakan petunjuknya, menyatakan kehendaknya. Dan setelah Urim dan Tumim itu, melalui Urim dan Tumim itu, imam mendapatkan petunjuk Tuhan, maka Urim dan Tumim kembali dimasukkan ke dalam kantong ditutup dada itu. Nah, saudara, ketika Urim dan Tumim itu dimasukkan ke dalam tutup dada, maka keputusan Tuhan itu diletakkan di depan atau di atas dada atau di atas jantung dari Harun. Itu berarti perintah Tuhan, itu berarti kehendak Tuhan itu ada di dada Harun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keputusan Tuhan itu harus didekatkan, diletakkan di jantung. Saudara, hati, terjemahan hati itu seringkali orang menerjemahkan dengan liver. Hati itu liver. Bukan, saudara. Hati itu, heart itu artinya jantung. Jadi bukan liver. Oleh karena itu menyimpan Urim dan Tumim bukan di atas liver, tetapi Urim dan Tumim disimpan di atas jantung, dekat dengan jantung imam. Supaya apa? Keputusan Tuhan, petunjuk Tuhan itu disimpan di jantungnya, disimpan di hatinya, tidak jauh dari hati. Yang kedua, di dada atau di tutup dada itu ada semacam batu-batu permata, dan batu-batu permata itu jumlahnya ada 12, dan nama-nama orang-orang Israel yang kelak kemudian hari menjadi nama suku bangsa Israel itu tertulis lengkap dari Ruben sampai kepada Benyamin. Ada 12 nama suku Israel yang ditulis, diukir di batu-batu permata itu. Dan itu diletakkan di dada. Di mana? Di dekat jantungnya imam. Ini menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita nama-nama bangsa Israel harus ada di hati imam besar. Nama-nama suku Israel itu harus ada di hati dari imam-imam itu. Tidak boleh tidak ada nama-nama bangsa Israel atau nama-nama suku Israel di hati mereka. Oleh karena itu, nama-nama itu ada di jantung mereka. Tidak boleh dilupakan nama-nama bangsa Israel di hati para imam. Tidak boleh dilupakan oleh imam-imam. Inilah bagian yang kita bisa pelajari, bahwa di tutup dada itulah nama-nama bangsa Israel dituliskan, sehingga nama-nama itu ada di hati dari imam-imam besar itu. Dan yang terakhir dikatakan bahwa ayat yang ke-30, haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di jantungnya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, membawa keputusan Tuhan kemanapun dia pergi, kemanapun atau dimanapun dia ada, keputusan itu ada di atas jantungnya. Keputusan siapa? Keputusan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, dari sini kita belajar, saudara. Yang pertama, sebagai orang yang percaya, kita punya firman. Firman itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah perjanjian lama, yang kedua adalah perjanjian baru. Ada 39 kitab perjanjian lama dan ada 20 kitab perjanjian baru. Totalnya ada 66. Dan 66 kitab yang digabung menjadi satu Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah ini harus ada di jantung kita, saudara. Firman Allah ini harus ada di hati kita.
dia tidak boleh jauh-jauh dari hati kita. Oleh karena itulah firman Tuhan mengatakan, simpanlah firman Tuhan itu di dalam hatimu, supaya firman itu tetap dekat dengan hatimu. Hatimu dikuasai oleh firman. Saudara, apa yang kita pikirkan itu sebetulnya bersumber dari hati. Hati adalah sumber dari apa yang dipikirkan oleh seseorang. Karena dari hati itulah sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu ketika hati kita dekat dengan firman, dan firman dekat dengan hati kita, maka dia akan menolong hati kita untuk mengalirkan apa yang dipikirkannya ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita, apa yang keluar di dalam pikiran kita, apa yang keluar dari pikiran kita, itu berasal dari hati. Hati yang dikuasai oleh kebenaran firman. Hati yang dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pisahkan hatimu dari firman Tuhan. Izinkan setiap firman, izinkan setiap keputusan Tuhan itu dekat dengan hatimu. Dan yang kedua yang kita perlu pelajari adalah taruhkan nama-nama yang saudara kasihi di hati saudara. Saya rindu saudara menaruhkan, menuliskan, mengukirkan nama-nama orang yang saudara cintai. Dan nama-nama itu harus ada di hati saudara, di jantung saudara. Menjadi bagian dari detak jantung saudara. Every beat, setiap detak jantung itu berbicara tentang nama-nama orang yang saudara kasihi. Siapa orang-orang yang saudara kasihi? Seharusnya di hati saudara terukir nama istri saudara, terukir nama suami saudara, terukir nama anak-anak saudara, terukir nama orang tua saudara, terukir nama dari jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saudara untuk dilayani, untuk didoakan. Hampir setiap kali saya berdoa untuk jemaat Tuhan, sekarang saya tidak menggunakan daftar nama. Kalau dulu saya masih menggunakan daftar nama, tapi saya mencoba untuk mengingat nama-nama dari jemaat, mengingat nama-nama dari pengurus majelis di hati saya. Sehingga ketika saya mengucapkan doa, memberkati mereka, mengalir nama-nama itu beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Ukir saudara nama-nama yang saudara cintai. Jangan sampai nama-nama itu terlupakan. Jangan sampai nama-nama itu tidak ada lagi di dalam hati saudara. Seorang imam harus mengukirkan nama-nama suku-suku Israel tepat sesuai dengan namanya. Demikianlah seharusnya kita di dalam hati kita terukir nama-nama orang-orang yang saudara cintai, untuk saudara terus hadapkan itu kepada Tuhan. Amin. Apakah saudara sudah melupakan pasangan saudara? Apakah saudara sudah melupakan anak-anak saudara? Apakah saudara sudah melupakan orang tua saudara? Apakah saudara sudah melupakan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara? Jangan sampai mereka terlupakan. Ukir itu di dalam hati saudara. Dan yang keempat yang kita bisa pelajari adalah, saudara, bawalah setiap keputusan Tuhan bagi orang-orang yang saudara cinta itu di dalam hati saudara. Bawalah itu dan sampaikan keputusan-keputusan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang tersimpan di dalam hati saudara untuk orang lain, saudara sampaikan itu firman kepada orang lain, kepada mereka, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan, supaya mereka mengerti isi hati Tuhan, supaya mereka mengerti keputusan Tuhan, supaya mereka mengerti perintah Tuhan,
supaya mereka mengerti firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang sebetulnya tidak membaca Alkitab. Mereka on off. Banyak off-nya daripada on-nya. Mereka tidak membaca Alkitab. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena faktor yang lain. Tapi kalau saudara punya Urim dan Tumim, keputusan Tuhan yang saudara harus sampaikan kepada mereka, sampaikan firman Tuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, seringkali kita menganggap tidak penting firman yang kita sampaikan kepada mereka. Firman yang kita sampaikan kepada mereka itu bisa mendukung, mendorong mereka untuk tumbuh di dalam Tuhan. Supaya mereka terbangun oleh karena firman Tuhan. Supaya mereka bertobat oleh karena firman Tuhan. Karena firman yang disampaikan yang berasal dari Tuhan akan mengubah hidup seseorang. Amin. Amin. Kemarin di ibadah minggu saya menceritakan tentang kebiasaan orang Filipina ketika mereka menangkap kepiting sawah. Kepiting sawah itu biasa dimakan oleh orang-orang Filipina, bahkan bisa dimakan untuk hari ini, bahkan bisa disimpan untuk keesokan harinya atau dalam waktu yang lebih lama. Dalam ilustrasi itu saya menceritakan bahwa orang-orang Filipina itu kalau menangkap kepiting lalu dimasukkan ke dalam baskom, dan menariknya baskomnya tidak ditutup. Artinya mereka tidak takut kehilangan kepiting-kepiting yang mereka tangkap untuk keluar dari baskom. Kenapa kok orang-orang Filipina itu tidak takut kepitingnya akan keluar dari baskom? Ya, karena orang-orang Filipina itu tahu kebiasaan atau habit dari kepiting-kepiting ini. Bahwa kepiting-kepiting itu punya sifat yang kurang baik. Misalnya seperti ini. Kalau kepiting-kepiting itu ditaruh di dalam baskom, maka ketika ada satu kepiting, dia berhasil untuk naik ke atas baskom dan akan keluar dari baskom, maka kepiting-kepiting yang lain itu akan menarik kaki kepiting temannya itu ke bawah kembali. Demikian seterusnya, kalau ada kepiting yang lain mencoba untuk naik ke atas, dia tarik lagi ke bawah. Sehingga orang-orang Filipina sudah tahu tidak mungkin ada kepiting bisa lolos dari baskom itu. Kenapa? Karena setiap kali kepiting itu mau lolos, ditarik temannya lagi ke bawah. Dan kalau orang Kristen punya kebiasaan seperti kepiting, maka tidak ada satupun orang yang bisa bertumbuh. Tidak ada satupun orang Kristen yang terbangun imannya. Karena setiap kali mau tumbuh ditarik ke bawah. Setiap kali mau tumbuh ditarik ke bawah. Seharusnya orang Kristen itu saling mendorong, saling mendukung supaya teman kita, sahabat kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ketika kita membagikan firman, menyampaikan keputusan Tuhan, itu membuat orang bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang punya sifat seperti kepiting, narik orang lain ke bawah dan tidak ingin orang lain bebas, merdeka, maju dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang terus membawa keputusan Tuhan di hati kita dan sampaikan itu kepada orang lain untuk orang lain bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Amin. Saya berdoa kiranya kita jadi orang yang simpan firman Tuhan di jantung kita. Dan taruh nama-nama orang yang saudara cintai. Ukir itu di jantung saudara. Dan yang terakhir saudara, keputusan Tuhan yang saudara simpan di hati saudara, sampaikan kepada orang lain. Supaya orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami menikmati firman-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami memberkati workshop yang dilaksanakan oleh Sinode tanggal hari ini dan besok. Kiranya disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan.
campur tangan Tuhan, sehingga melalui workshop ini hamba-hamba Tuhan boleh dilatih, didampingi untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami memberkati untuk Pak Narto, memberkati Pak Niko Raga, memberkati Pak Hendrianto, memberkati Pak Paji, Engkau memberkati juga Shirley. Tuhan campur tangan agar dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami memberkati Pak Weli juga, supaya Pak Weli terus disempurnakan kesembuhannya. Terima kasih Bapa, berkat rahmat-Mu sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan jemaat-Mu dari pagi ini hingga petang nanti dalam tangan anugerah Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan disertai oleh Tuhan. Dan jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, seri Sinai hari ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan seri Sinai yang berikutnya. Saya berdoa seri Sinai yang berikutnya adalah seri Sinai yang menginspirasi dan terus memberkati saudara. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, selamat berkarya. Happy Monday. You are blessed.